Selamat pagi Bapak dan Ibu selaku orang tua murid serta para guru sekalian. Apa kabarnya? Saya harap semua baik-baik dan tetap sehat di masa pandemi ini. Di kesempatan kali ini saya ingin berpidato mengenai gangguan psikologis yang biasa diderita oleh para fans K-pop garis keras atau para fans K-pop yang fanatik. Tapi sebelumnya, ada pepatah mengatakan nih Bapak Ibu, tak kenal maka tak sayang. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya adalah Rafael Harmonsius Ansar. Saya merupakan mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara, jurusan Strategic Communication angkatan 2019. Sebagai pengantar, saat ini gelombang Korea atau biasa dikenal dengan Hallyu Wave sangat dinikmati oleh kaum milenial di seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Mulai dari K-pop, K-drama, K-food hingga K-fashion seolah menjadi inspirasi dan trendsetter di masyarakat. Namun dalam pidato saya kali ini saya lebih membahas mengenai K-pop. K-pop atau Korean Pop Music merupakan musik pop asal Korea Selatan. Mungkin di sini Bapak Ibu tahu BTS, tahu Blackpink, EXO, Twice, dan masih banyak lagi. Para pemusik K-pop ini memiliki penampilan yang menarik, baik dari segi fisik maupun pertunjukan mereka. Itulah sebabnya kenapa banyak penggemar di seluruh dunia yang menggemari mereka. Mereka tuh rela untuk membeli berbagai macam merchandise idolanya, mulai dari album, light stick, poster, photocard, dan masih banyak lagi. Tapi nih Bapak Ibu, fans K-pop ini kerap dikatakan sebagai fans yang fanatik dan anarkis. Mengapa demikian? Karena ketika idola mereka dihina atau diperlakukan tidak baik oleh orang lain, mereka akan menjadi yang terdepan. Mereka akan tidak segan-segan menyerang orang yang tidak memperlakukan idola mereka dengan baik. Itulah kenapa para fans K-pop ini kerap dikatakan sebagai fans yang fanatik dan anarkis gitu. Walaupun tidak semua K-popers seperti itu. Nah, berdasarkan artikel yang saya baca dari IDN Times yang dipublish pada 14 Agustus 2018, terdapat 5 penyakit psikologis yang diderita oleh para fans K-pop garis keras atau para fans K-pop yang fanatik. Jadi gangguan psikologis ini menunjukkan bagaimana fanatisme fans K-pop ini merajalela gitu. Yang pertama itu ada Celebrity Worship Syndrome. Jadi para penderitanya ini, para fans K-pop garis keras ini itu terobsesi dengan kehidupan idolanya. Mereka terobsesi dengan kehidupan pribadi idolanya. Sehingga mereka menganggap bahwa mereka ini bagian dari keluarga sang idola gitu. Mereka menganggap bahwa mereka memiliki peran penting dalam kehidupan sang idola. Lalu yang kedua, itu ada pembelian impulsif. Nah, gangguan psikologis yang kedua ini pasti sering dirasakan oleh orang tua yang memiliki anak seorang K-popers gitu. Bagaimana anak-anak atau kaum milenial itu sering melakukan pembelian merchandise K-pop idol gitu, mulai dari album, light stick, poster, photocard yang sebenarnya mereka itu juga tidak terlalu memperhatikan kegunaan dari merchandise tersebut gitu. Mereka hanya menghamburkan uang sehingga mereka tidak mereka tidak memperhatikan keuangan mereka sendiri gitu. Itulah sebabnya mengapa saya katakan bahwa pembelian impulsif ini sering dirasakan oleh para orang tua gitu. Lalu yang ketiga itu ada delusi erotomania. Jadi gangguan psikologis ini merupakan gangguan di mana para penderitanya ini menganggap bahwa idolanya mereka juga menyukai mereka gitu. Mereka menyukai idola mereka dan idola mereka juga menyukai mereka. Nah, para penderita delusi erotomania ini biasanya kerap melakukan tindakan anarkis, tindak kekerasan kepada idolanya mereka sendiri. Untuk apa? Untuk meraih perhatian idola mereka gitu, untuk dinotis oleh idola mereka kalau mereka tuh menyukai idola mereka gitu, supaya idola mereka tahu kalau idola mereka disukai oleh mereka dan seharusnya idola mereka juga menyukai mereka gitu. Nah,
Lalu gangguan psikologis yang keempat itu ada halusinasi berlebihan. Biasanya halusinasi berlebihan ini banyak diderita oleh para fans K-pop garis keras. Mereka menganggap bahwa idola mereka ada di depan mereka. Mereka dapat berbicara langsung dengan idola mereka. Mereka bisa meraba idola mereka. Which is itu sebenarnya tidak baik gitu. Lalu yang kelima atau yang terakhir menurut saya ini yang paling banyak harus diberi perhatian itu adalah Werther effect atau copycat suicidal, di mana fenomena ini menunjukkan peniruan tindakan bunuh diri yang dilakukan oleh K-pop idol gitu. Jadi ketika idola mereka melakukan tindakan bunuh diri atau mengakhiri hidupnya, mereka sebagai penggemar juga cenderung akan mengikuti tindakan yang dilakukan oleh idola mereka. Mereka depresi karena idola mereka mengakhiri hidupnya, sehingga mereka juga ikut mengakhiri hidupnya dengan cara yang sama seperti yang dilakukan oleh idola mereka gitu. Itulah sebabnya mengapa saya katakan gangguan psikologis yang kelima ini merupakan gangguan yang paling parah dan harus sangat diperhatikan oleh orang-orang sekitar gitu. Nah, para fans K-pop dikatakan anarkis, itu juga merupakan hal yang biasa, hal yang memang sudah tertanam di benak masyarakat gitu. Seperti contoh baru-baru ini kasus yang menimpa rapper asal Indonesia Young Lex, di mana dia ketahuan memplagiat karya music video yang dibuat oleh Lay EXO. Dan para penggemar Lay EXO menyerang akun media sosial Young Lex dengan kata-kata yang menurut saya terlalu kasar gitu. Dan menurut saya tuh bisa tergolong sebagai fans yang fanatik dan terlalu anarkis. Walaupun memang Young Lex itu melakukan kesalahan, tapi seharusnya sebagai penggemar kita tidak boleh melakukan hal seperti itu yang justru akan memberikan efek tidak baik juga kepada idola kita gitu. Nah, oleh sebab itu berdasarkan paparan gangguan psikologis yang telah saya sampaikan, apabila Bapak dan Ibu di sini melihat anak-anak dari Bapak Ibu mengalami gangguan tersebut, saya sarankan untuk langsung dibawa ke psikolog agar keadaan tidak semakin parah gitu. Nah, sekian dari saya untuk hari ini. Saya mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih and God bless.